Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 10 DKP Auto Multimedia. Hari ini Bapak sebagai guru bimbingan konseling akan mengadakan layanan klasikal. Tentang apa? Mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan sebuah permainan. Tugas kalian adalah menyelesaikan permainan berikut ini. Kita bagi kelompok ya. Langsung saja. Kelompok 1 kumpul di sini, nih kelompok 1. Boleh kursinya dibawa ke depan, yang belakang. Kelompok 2 gabung gini. Kelompok 3 yang ini, kelompok 4 yang ini. Silakan berkumpul. Ini adalah tugasnya, silakan dibaca. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Yang berhasil selesai duluan dan benar akan mendapat hadiah. Hadiahnya sudah ada di mobil, Bapak siapkan. Nah, nanti dari tugas ini kalian akan mengerti kita sedang mempelajari apa hari ini. Jadi satu sini, jadi dekat-dekat. Dekat-dekat, ada ke belakang, enggak apa-apa. Geser mejanya boleh. Silakan digeser, dibaca, ada yang baca. Dibaca agak keras sedikit, silakan berdiskusi, dibaca keras. Atau Bapak bacakan di sini. Atau Bapak bacakan sambil nyimak ya. Sambil nyimak, sambil Bapak bacakan. Ini adalah sebuah game yang Bapak beri nama game bantu petani. Tahu petani? Tahu. Ada orang tuanya yang petani? Ada. Di sore hari yang sejuk, seorang petani pulang dari ladang membawa sekarung kacang hijau. Hasil panen yang akan digunakan membuat bubur untuk anaknya di rumah malam ini. Sambil lihat ya tulisannya ya. Selain itu, petani tersebut membawa seekor ayam kalkun. Tahu ayam kalkun? Tahu. Ayam yang besar. Ayam kalkun hasil dari perangkap yang kemarin dipasang di hutan tak jauh dari ladang. Petani ini pulang bersama seekor anjing peliharaannya yang memiliki tubuh besar dan sifat yang buas. Anjing untuk jaga kebun. Perjalanan petani bersama anjingnya akhirnya tiba pada sebuah sungai yang cukup lebar dan dalam. Melintasi sungai yang lebar dan dalam, di mana dalam sungai tersebut seringkali muncul beberapa ekor buaya. Untuk menyeberangnya tidak terdapat jembatan dan hanya ada sebuah perahu kecil. Paham? Paham cerita itu? Perahu kecil ini hanya bisa dinaiki petani tersebut sambil membawa satu barang di pangkuannya. Bayangkan perahunya kecil, petani hanya sendiri sambil membawa satu barang. Tugas kalian adalah membantu menyeberangkan petani tersebut dengan selamat, membawa hewan dan hasil panennya hingga ke seberang sungai satu per satu, dibawa satu-satu. Yang perlu diperhatikan, jika ayam kalkun ditinggal bersama anjing di seberang, maka ayam kalkun akan diterkam anjing dan mati. Dan jika ayam kalkun ditinggal bersama kacang hijau, maka kacang hijau akan habis dimakan ayam kalkun. Tidak jadi buat bubur di rumah. Tugas kalian adalah menyeberangkan petani tersebut selamat hingga seberang sungai bersama ketiga barang bawaannya. Silakan difikirkan, waktunya 5 menit. Yang selesai duluan, Bapak ada hadiah di mobil hadiahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup hadiahnya untuk satu kelompok. Silakan ditulis di bawahnya sini. Kesempatan pertama. Yang selesai duluan dan benar dapat hadiah. Ayam kalkun, bukan bebek. Kelompok 1 sudah belum? Mudah, tinggal menyeberangkan. Ya ditinggal memang dibawa satu persatu, yang dua
Ditinggal memang, tapi ninggalkan caranya bagaimana supaya tidak ada yang dimakan. Sudah? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 sudah? Coba lihat. Kesempatan pertama, kelompok 4. Bapak cek dulu hasilnya. Kata kelompok 4, pertama ayam kalkun naik ke perahu dulu. Lalu selanjutnya anjing, dan terakhir kacang dulu. Pas ayam dinaikkan dulu, setelah itu bawaan anjing. Berarti di seberang ada anjing dan ayam. Ditinggal ngambil kacang. Cak mana bolak-balik? Coba praktekkan di sini coba, ayo. Sini. Ya. Ya ke sini coba, ke sini. Praktekkan ke depan. Sini. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa sini. Sini. Cepat dikit. Nanti lama videonya. Sini. Ada petani 4 orang maju sini. Cepet. Naik. Ini maju berempat. Laki-laki 2, perempuan 2 sini. Cepat, kalau benar selesai permainan dapat hadiah. Coba sini yuk. Ayo sini. Sini. Ini adalah bermain peran, tidak kata-kataan menghina. Kita bermain peran. Ini sebagai petani, ini petaninya. Sini. Ini petani. Coba, ayo. Ini sungai di situ ya. Ini sebagai apa? Ayam. Ini sebagai kacang ya, karung kacang. Ini sebagai anjingnya. Coba, yang pertama diseberangkan apa? Coba kesini coba. Ayo, ini sesuai dengan ini tadi. Pertama ayam. Silakan bawa kesini ayamnya. Ya, ayamnya dibawa naik perahu berdua, betul. Coba naik. Sekarang itu balik ke sana lagi, ngambil apa lagi? Ya, 1 sudah selamat. Ayam selamat. Anjing dibawa. Setelah ini bawa apa ini? Ayam dibawa apa? Balik. Ambil kacang. Ya, terus setelah itu ini apa ini? Anjing dan kacang, tidak mending makan. Ambil itu. Ayam. Oke, ternyata kelompok 4 berhasil memecahkan game ini. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Berarti kelompok 4 yang berhak mendapat hadiah. Kelompok 1 terpikirkan tidak? Kelompok 1 terpikirkan tidak? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Belum terpikirkan seperti itu? Kenapa belum terpikirkan? Ya apa-apa, kan lain-lain cara berpikir orang. Sekarang di balik tulisan ini tadi, di bawahnya saja. Silakan disimpulkan, kira-kira Bapak mau ngajak game ini kita mau mempelajari apa? Menurut kelompok kalian, silakan ditulis, nanti disimpulkan. Kita kira-kira ini mau mempelajari tentang apa dari game ini? Tebak-tebakan, ayo. Bebas, tidak apa-apa. Semua jawaban pasti benar. Namanya proses belajar. Silakan diisi, Bapak kasih waktu 2 menit. Hadiahnya nanti ya, setelah selesai belajar. Dapat hadiah kelompok 4, tenang Pak Valen. Ya, betul jawabannya. Jawaban dia sudah betul, kelompok 4. Kelompok 4 berhak mendapat hadiah setelah selesai belajar. Sekarang silakan disimpulkan kira-kira apa yang kalian dapat pelajari dari game yang kita mainkan barusan. Ditulis di situ, nanti maju satu. Silakan bebas diekspresikan. Apa saja boleh ditulis. Apakah belajar jadi petani, apa belajar jadi ayam? Apa yang kalian pahami tadi? Tanam jagung. Di mana jagungnya? Ya, apa yang bisa kalian pelajari tadi? Ada diskusinya tadi kan?
Ada mencari-carinya, ada berpikirnya. Sudah semua? Sudah, apa yang dipelajari? Oke, kelompok 1 sudah? Dikit lagi, kita bacakan hasilnya satu-satu. Tulis, habis ini kita bacakan satu-satu hasilnya. Ngantuk? Ngantuk tak? Jam berapa tidur semalam? Tidak ngantuk? Tidak. Mana hasilnya? Sudah selesai? Sudah semua? Agak cepat sedikit? Banyak hal yang bisa kita pelajari dari permainan tadi sebenarnya. Sudah? 1 sudah? 2? Sudah? 3 sudah? 4 sudah? Hah? Sudah? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang mewakili membacakan menurut kelompok 1. Kita belajar apa hari ini dari permainan ini? Silakan berdiri. Berdiri. Ya, yang paling ganteng Fahri Husaini. Dari permainan ini kita dapat berpikir kritis di situasi genting. Oh ya, bagus. Jawaban kelompok 1, Pak. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Fahri. Jawaban kelompok 2. Apa kira-kira? Boleh berbeda, tidak harus sama. Game ini mengajarkan kita. Siapa namanya? Arben Delensa. Arben, yang ganteng. Ayo, Ben. Game ini mengajarkan kita tentang kerjasama. Kerjasama. Oke, ada kerjasama tadi? Ada. Tepuk tangan untuk Arben. Kelompok 3. Berdiri. Ayo, ini Pak ini. Bacakan. Pak Ayung cuma membacakan. Ayo, belajar berani. Berdiri. Ayo, siapa namanya? Hah? Asrafi. Silakan dibacakan hasilnya. Dari hasil game ini kami mendapat apa? Melatih kemampuan berpikir dan melatih kecepatan berpikir. Kira-kira tadi ada berpikir tidak tadi? Ya. Ada. Oh, betul berarti. Tepuk tangan dulu buat Arben ya. Siapa tadi? Sarapi. Untuk kelompok 4. Ayo berdiri. Siapa namanya? Gimnastiar. Abdullah Gimnastiar. Ustadz, ayo dibaca Ustadz. Kesimpulannya adalah yang keras. Harus objektif dalam mengambil keputusan dan pintar-pintarlah dalam berpikir. Oke, ternyata hampir mirip dengan kelompok 3. Satu aja sudah, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Gimnastiar. Semua jawabannya bagus, gamenya berjalan dengan baik. Tapi hari ini betul di permainan tadi ada isinya tentang berpikir, kerjasama, kritis, dan kreatif. Hal itu berhubungan dengan materi kita hari ini tentang, nah, ini materinya. Ini Bapak, ini materi kita. Materi kita adalah learning style. Apa itu learning style? Pernah dengar? Sudah pernah dengar? Belum pernah dengar? Baru sekali ini. Bahasa Indonesianya gaya belajar. Kalau berenang ada gaya kupu-kupu, ada gaya punggung, ada gaya bebas. Belajar ternyata manusia punya kecondongan tertentu. Bagaimana cara belajarnya yang ternyaman. Ya, baru kali ini dengar. Oke, kita sampaikan. Nah, itulah definisinya. Gaya belajar secara sederhana dapat diartikan sebagai cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk menyerap sebuah informasi dari luar dirinya. Kalau kalian mengenali gaya belajar kalian, bisa belajar dengan cepat. Ya, dengan game tadi, kalau dia mampu menyesuaikan diri, menganalisa, membaca dengan baik, memahami, bisa cepat memecahkan, termasuk belajar. Ada belajar orang yang cepat paham, ada yang lambat menangkap. Mungkin gaya belajarnya tidak sesuai dengan metodenya. Apakah kalian sudah tahu gaya belajar kalian? Belum tahu? Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mengetahui gaya belajar kita? Ini tujuannya. Jika seseorang bisa memahami bagaimana gaya belajar yang dimiliki, maka ia akan dapat memilih cara belajar yang tepat yang memberikan hasil maksimal bagi dirinya. Ada yang merasa sudah belajar, baca ulang-ulang masih tidak paham? Ada? Ya, ada masuk-masuk kan?
Nah, menurut Bobby de Potter, penemu teori quantum learning, gaya belajar individu terbagi menjadi tiga. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan ada gaya belajar kinestetik. Kalian yang mana? Yakin? Sudah pernah dicoba, diukur? Bagaimana cara mengetahuinya? Pengen tahu? Pengen? Kalau pengen tahu, kita cari tahu. Silakan diisi, dijawab iya dan tidak agar kalian tahu. Nanti dari sini kita koreksi bersama-sama. Tidak ada jawaban benar dan salah. Ini hanya untuk mengetahui kecenderungan, kecondongan gaya belajar kalian. Silakan dibahas langsung, yang dapat langsung diisi biar cepat. Cukup jawab iya dan tidak. Cukup tak? Kertas aja boleh. Diisi sesuai dengan diri masing-masing ya. Jangan nyontek. Karena setiap orang berbeda. Beda. Mudah, ini mudah, sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Tidak ada rumusnya di sini. Coba bagi, cukup tak ini? Bagi, cukup tak? Yang sudah dapat langsung dibaca, dalam hati saja bacanya, langsung dijawab sesuai dengan diri masing-masing. Yang lebih boleh dikembalikan. Lebih tak? Sudah. Ini. Kelompok 4 lebih? Ini adalah kuesioner sederhana untuk kenapa? Iya, diconteng di iya atau tidak. Sebelah kiri ada nomor, setelah itu pernyataan. Di pernyataan dibaca, kalau sesuai dengan diri kalian, silakan diisi iya diconteng. Kalau tidak sesuai, silakan diisi tidak. Setelah selesai nanti kita koreksi bersama biar kalian tahu gaya belajarnya termasuk yang mana. Kita tutup dulu nih fokusnya nih. Biar tidak panas. Cuma 30 soal, 30 pernyataan, tidak banyak. Ini kalau dikerjakan cepat, 2 menit selesai. Kalau ada yang merasa kebingungan, kesulitan, boleh ditanyakan. Tapi Bapak rasa mudah itu. Simple dan mudah. Sudah? Silakan dipegang terlebih dahulu yang sudah, nanti kita koreksi bersama-sama untuk menentukan kalian lebih cenderung memiliki gaya belajar visual atau auditorial atau kinestetik. Tidak harus sama dengan temannya ya. Karena setiap kita berbeda. Kita mau mencari yang mana yang paling nyaman dengan diri kita masing-masing.
Sudah semua? Sudah? Nah, kalau kita sudah tahu caranya seperti game tadi, semua menjadi mudah. Game tadi kan yang tidak tahu karena tidak tahu cara menyeberangkannya. Kalau sudah tahu, ternyata mudah dan simple. Kalau kalian tahu cara belajar kalian, gaya belajarnya, belajar menjadi mudah paham. Sudah, Valen? Sudah? Wah, iya galau Valen itu isinya. Kalau sudah, silakan dihitung yang nomor 1 sampai 10 ada berapa jawaban iya. Tulis 1 sampai 10 di bawah sini. 1 sampai 10 sama dengan iyanya hitung ada berapa ya? 1 sampai nomor 10. Jadi tulis 1 sampai 10 sama dengan 7. Di bawah, tulis di bawah, di bawahnya. Di sini nah. Nomor 1 di bawah sini. Nomor 1 sampai 7 sama dengan dapat berapa nilainya? Ya, dihitung 1 sampai nomor 10. Tulis 1 sampai 10. Nah, itu dua nah dihitung. Sama dengan berapa? 6. Selanjutnya 11 sampai 20 sama dengan berapa dihitung? Yang iyanya, tidaknya tidak usah dihitung, yang iya saja dihitung. Yang jawaban iya. Ya, 1 sampai 10 berapa jawaban iyanya? 4. Tulis. Sekarang yang 11 sampai 20. Dihitung jawaban iyanya ada berapa? Ya, sampai nomor 20. Jawaban iya ada berapa? Ditulis. Sudah? Kalau sudah, nomor 21 sampai 30 ditulis jawaban iya ada berapa jumlahnya? Oke, kalau sudah kita kembali ke infokus lagi. Sudah ketemu jawabannya? Yang paling banyak 1 sampai 10 siapa? Angkat tangan. Yang paling banyak 1 sampai 10 itu kan ada yang 1 sampai 10, angkanya berapa di sini? 7. Oh, bukan, berarti ini paling banyak yang 21 sampai 30. Yang paling banyak 1 sampai 10. Ngerti apa maksudnya? 7. Yang paling banyak, bandingkan antara 3 ini nah. Bandingkan antara 3. Yang paling banyak 1 sampai 10 iyanya siapa? Angkat tangan. Tidak ada yang paling banyak 1 sampai 10. Ini banyak ini. 5 ini berapa nih? Yang sebelah sini. Ini sudah selesai nih. Yang paling banyak 1 sampai 10 siapa? Angkat tangan. Angkat tangan enggak apa-apa, enggak sama lu. 1 2 banyak. Paling banyak ya? Nah, ini kan ada yang 1 sampai 10, ada yang 11 sampai 20, 21, 30. Dari 3 itu, kita anggap ya nomor 1, 2, 3 itu ya. Ya, yang di atas 1. Yang nomor 1 paling banyak siapa? Tidak paling banyak berarti itu kan? Tidak paling banyak. Yang paling banyak, misalkan nomor 1-nya 10, nomor 2-nya 7, nomor 3-nya 5. Berarti nomor 1-nya paling banyak. Yang nomor 1-nya paling banyak? Ada? Ini tadi coba nomor 1-nya berapa? 8. Nomor 2-nya? 8 juga. Nomor 3-nya? 6. Yang tadi sisanya? Nomor 3, yang siapa lagi yang angkat tangan tadi? Ada yang angkat tangan lagi? Yang nomor 1-nya banyak tadi. Sini, contoh 1 sini. Mana contoh 1? Nah, sini, maju sini. Desi sini. Biar tahu ya. Nah, 1 sampai 10 skornya tuh 7. Anggap nomor 1. Nomor 1 skornya 7. Nomor 2 skornya 5. Nomor 3 skornya 7. Ini berarti paling banyak nomor 1 dengan nomor 3. Ada kan yang nomor 1-nya paling banyak? Tidak ada yang nomor 1-nya paling banyak? Tidak ada, imbang-imbang kalian? Ya, 7. Selain nomor 1 berapa lagi yang 7? Oh, ini rata 7 semua. Yang itu?
Nah, ini banyak nomor satunya. Oke. Yang paling banyak di nomor 1 berarti kalian termasuk gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Nanti kita terangkan ke belakang. Yang paling banyak di nomor 2, yang nomor 2 skor nomor 2-nya besar, berarti kalian termasuk gaya belajar yang auditorial. Ya, apa itu gaya belajar auditorial? Ada di belakang nanti. Yang skor nomor 3-nya paling banyak termasuk kinestetik gaya belajarnya. Apa itu? Kita lanjut ke belakang. Yang skornya sama-sama, ya. Yang skornya sama-sama berarti kalian kombinasi. Yang skornya sama besar tiga-tiganya berarti sebenarnya kalian cara memahami pelajaran bisa dari cara ketiganya sama baiknya, antara audiovisual dan kinestetik sama baik. Sebenarnya kita ini punya ketiga-tiganya, cuman ada yang biasanya lebih menonjol. Yang sudah menonjol itu biasanya lebih mudah yang seperti ini misalkan. Nah, siapa namanya nih? Siapa? Wahyu. Kayak Wahyu nomor 2-nya 8 skornya, nomor 1 dan 2 skornya cuma 2 dan 3. Berarti dia sangat dominan, gaya belajarnya adalah auditorial. Nah, apa itu auditorial? Kita saksikan berikutnya sini. Ya, ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual. Yang visual ya, ada tadi sedikit cuman. Lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Sesuai tak? Lebih suka membaca daripada dibacakan. Lebih suka membaca sendiri. Berbicara dengan tempo agak cepat. Cak bapak nih cepat ngomongnya. Cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Orangnya biasanya rapi, memperhatikan penampilan. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Demonstrasi itu apa? Kayak diskusi, bukan demo. Ya, memperagakan. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Tidak mudah terdistraksi oleh keramaian. Tidak apa-apa belajar meskipun berisik. Ya, tidak masalah. Ada sebagian orang berisik terganggu. Suka menggambar apapun di kertas. Kalau gurunya nerangkan, galak coret-coret di kertas. Itu ciri-cirinya. Lalu bagaimana cara belajar yang tepat untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual? Nah, yang visual ini solusinya. Biar lebih mudah belajarnya, cari yang banyak gambar ataupun video. Sekarang sudah digital banyak. Seluruh pembelajaran kita kalau kalian cari di YouTube ada. Semua ada namanya video tutorial. Itu sangat cocok untuk yang visual. Teko minum air putih, ada tutorial YouTube. Carilah tutorial minum air putih. Sudah ditonton jutaan viewer. Membaca buku tidak hanya tulisan, tapi cari yang ada ilustrasinya. Saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Apa doodling? Tadi sambil membuat catatan-catatan kecil biar ingat kalau ditulis dijelaskan guru di depan. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Apa mind mapping? Tahu mind mapping? Peta konsep. Tahu peta konsep? Tahu? Nah, sudah kalau tahu. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar auditorial. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Nah, ini tadi yang auditorial contohnya ya. Senang mendengarkan. Senang mendengarkan musik? Senang. Mudah terdistraksi dengan keramaian. Kalau belajar sini ada yang motor berisik di depan, langsung pecah fokus, teralihkan. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. Orang yang pandai menyanyi kemungkinan besar dia adalah tipe-tipe auditorial. Senang baca dengan mengeluarkan suara. Kalau dikasih tugas apa bacanya keras. Keras justru dia. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Ada orang yang begitu kenalan langsung ingat sampai kapanpun. Ada yang baru kenalan pagi ini siang sudah lupa. Kalian termasuk yang mana? Yang mudah lupa? Pertanyaannya, lalu bagaimana cara belajar yang tepat untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditorial? Ini solusinya. Dengarkan musik sambil belajar di rumah, tapi itu ya. Kalau di sekolah gurunya lagi menyenangkan, jangan dengarkan musik. Ini kalau belajar di rumah, kalau tidak ada gurunya. Bisa merekam saat guru mengajar. Nah, sekarang sudah punya HP, digunakan untuk merekam
Jarang, gunakan yang positif HP. Jangan merekam hal-hal yang negatif, merokok, direkam, diupload ya. Apabila membaca buku bisa sambil ucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Ini auditori tadi. Selain dia siapa yang nomor 2-nya tinggi? Siapa lagi yang nomor 2-nya tinggi tadi? Nah, ya. Mendengarkan materi yang diajarkan guru sesuai dengan skema. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat. Seperti ini contohnya. Diskusi akan lebih mudah diingat untuk yang auditori. Kinestetik yang ketiga sekarang. Ada yang tinggi skor nomor 3? Tahu kinestetik itu apa? Bagaimana tipe gaya belajar kinestetik? Ini untuk kalian. Kinestetik lebih cenderung menyukai hal-hal yang berhubungan dengan praktik dan bertindak langsung. Ya, segera dipraktekkan. Yang baca dipraktekkan, praktekkan. Gak baca praktek sekolah, praktek di rumah. Apalagi DKV. Ini kan DKV ya, multimedia. Sudah banyak aplikasi yang bisa di-download di HP. Kalau dapat materi langsung bisa dicoba di rumah, mengedit video, mengedit foto, membuat gambar. Apalagi sekarang sudah ada bantuan dari AI, mamang AI, pacak kalau membuat apa baik. Ya, bisa membuat video, bisa membuat foto, yang ganteng jadi lebih ganteng, yang kurang cantik menjadi sangat cantik. Sudah pernah buat pakai AI? Sudah, pakai aplikasi apa? ChatGPT. Pakai Google Gemini sudah? Pakai Google AI buat video sudah? Wah, pintar-pintar kalian berarti ya. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Apa eksperimen? Ya, boleh coba asalkan positif, silakan dicoba. Dicoba sendiri di rumah boleh, pakai HP boleh, yang penting positif. Jangan mencoba-coba yang negatif. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran. Nah, kalau MM yang berhubungan pelajaran di mana materinya? Bisa ke TPRI, ke PAL TV, iya. Kalian mulai saat ini rencanakan, misalkan ya, kasih saran ya. Pasti senang semua ini, tidak hanya yang kinestetik. Rencanakan pasti butuh biaya. Pak, kita kunjungan studi ke TVRI Palembang atau PAL TV, bagaimana editing video di sana? Mau? Butuh biaya, rencanakan planning dari sekarang. Caranya ya nabung sedikit demi sedikit biar bisa ke sana. Kalau kakak tingkatmu dulu pernah malah ke Jakarta ya, ke RCTI waktu itu, ke Dasat. Tahu program Dasat? Belum akhir berarti kalian. Yang terakhir mengikuti ekstrakurikuler. Banyak ekstrakurikuler yang bisa dipilih untuk yang suka berkegiatan. Kalau Bapak dulu tadi ada foto pramuka, Bapak 8 tahun pembina pramuka. Sekarang sementara ini pembina UKS. Kemarin yang 2 orang ikut ya. Kegiatan ekstrakurikuler sangat bermanfaat. Kalian semua sekolah di sini dapat ilmu yang hampir sama. Matematika sama-sama belajar. Bahasa Inggris sama-sama belajar. Kelebihan kalian ada di mana? Di ekstrakurikuler. Disitulah bisa belajar kerjasama, bisa belajar tentang organisasi, manajemen waktu. Siapa yang belum ikut ekstrakurikuler? Ada yang belum ikut? Kaki turun. Ya. Gaya belajar adalah modal yang perlu dikembangkan melalui latihan dengan penuh kesungguhan. Gaya belajar cuman modal yang kalian miliki. Tahu modal? Ibarat sebuah pisau, hanya sebuah pisau. Apapun gaya belajar kalian yang miliki, semua memiliki kesempatan yang sama untuk menuju sukses. Kalian sama-sama punya pisau. Ya, sama-sama tajam. Tapi bagaimana cara pisau itu bisa merobohkan sebuah pohon? Bagaimana caranya? Coba ini. Ya, sama-sama punya pisau. Ya, punya golok. Sama-sama tajam. Ya, apakah semua pisau yang kalian miliki akan bisa merobohkan pohon? Bisa. Akbar bisa. Ya pokoknya pohon besar kecil bisa. Bisa asalkan Nah, kalau pisau yang tajam kalian bangga dengan tajamnya pisau, kalau masukkan masukkan sarung, taruh di kamar, roboh tak pohon itu? Tidak. Bagaimana biar pohonnya roboh? Gimana? Harus
ditebangkan ke pohon. Ya, kalian gaya belajarnya sudah diketahui, memahami pelajaran, sudah cerdas. Tapi kalau tidak digunakan untuk belajar, tidak ada kemauan, tetap malas-malasan di kelas, apakah berguna? Tidak akan berguna. Ingat, ini hanya modal. Setelah kalian ketahui, harus kalian gunakan dengan baik. Bisa dipahami? Bisa? Ya, kunci kesuksesan kalian bukan karena kecerdasan, tapi karena kemauan. Sekarang banyak orang yang pengen sukses, ya, pengen sukses, tapi tidak punya kemauan. Kalau ditanya, apakah mau sukses? Mau. Apakah mau sukses? Jawabannya mau. Tapi begitu mau berusaha, tidak mau. Padahal kesempatan kita untuk jadi sukses semuanya sama. Mari kita tonton video untuk penutupan. Sudah pernah nonton video ini? Belum. Kita tonton sebentar, nanti kalian simpulkan. Bapak kasih pertanyaan. Perhatikan baik-baik. Wanita ini namanya Lena Maria. Orang Swedia ini. Tidak lama, cuma 4 menit videonya. Agak terang, harusnya gelap ini. Mumpung kalian kelas 1. Dia dilahirkan dalam keadaan cacat yang berat, tanpa kedua lengannya, dan hanya punya 1 kaki, dan kaki sebelahnya hanya setengah. Bisa mengemudi mobil pakai kaki. Tanpa tangan mampu berenang, bahkan menjadi atlet renang. Adakah di kelas ini yang tidak mampu berenang? Tidak minder dengan kekurangannya, tidak putus asa. Bahkan mengikut kejuaraan Piala Dunia untuk atlet Paralimpik mewakili Swedia, mendapatkan 4 medali emas. Mampu bermain musik menggunakan sebuah kaki. Mampu melukis dengan kaki. Makan memakai sumpit dengan kaki. Dengan segala kekurangannya mampu menemukan jodohnya, ganteng dan tampan. Lalu kenapa kalian harus minder? Hanya karena sebuah jerawat. Tanpa tangan mampu memasak. Adakah di sini tidak bisa memasak?
Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengambil pelajaran. Beranikah kita mengatakan saya tidak bisa dalam segala hal? Selagi kita memiliki pikiran dan berani bertindak, tidak ada kata tidak bisa. Kalau Lena Maria dengan segala kekurangannya bisa, apalagi kita yang dengan fisik yang sempurna. Mulai saat ini ke depan, kelas 10 mm tidak boleh mengatakan kata-kata ai. Diberikan tugas sedikit, ai. Ai adalah kata-kata ketidakpercaya dirian, kata-kata pesimisme. Mulai hari ini jadilah generasi yang optimis, ya, yang mampu mewujudkan cita-cita kalian sendiri. Kuncinya mau. Ya, cita-cita kalian ada di tangan kalian sendiri. Tidak mungkin orang lain mau mewujudkan cita-cita kalian. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Cukup sekian. Cukup. Setelah mempelajari ini, apa yang kalian rasakan? Hebat. Hah? Hebat. Merasa senang? Merasa sedih atau bahagia? Bahagia. Kenapa merasa bahagia? Oh, bahagia baik, senang dapat materi baru. Yang merasa sedih, kenapa sedih? Hah? Sedih melihat? Harusnya bersyukur. Kita dilahirkan dengan fisik yang sempurna. Bagaimana bentuk rasa syukur kita? Digunakan sebaik mungkin di jalan yang baik. Mungkin hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.